Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi untuk materi pendalaman materi US ya. Ini yang akan kita bahas adalah materi aritmatika sosial. Sebelum belajar, mulai kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, yang pertama kita bahas adalah untung rugi. Jadi kalau dalam penjualan kita bisa mengenal untung dan rugi. Untung itu kalau menjualnya lebih besar daripada ketika saat membeli. Kalau rugi berarti otomatis belinya lebih mahal atau lebih besar daripada ketika saat menjual. Untuk besaran untungnya berarti harga jual dikurangi harga beli karena harga jualnya lebih tinggi. Kalau rugi kebalikannya berarti harga beli dikurangi harga jual karena saat membelinya dia lebih tinggi. Nah, untuk persentase untung mencari berapa persen keuntungannya maka bisa digunakan rumus untung per harga beli. Jadi untungnya berapa per harga beli dikalikan 100%. Rugi juga sama, jadi ruginya berapa per harga belinya per 100%. Misalkan ketika beli harganya 100.000, kemudian dijual dia mendapat untung 20.000. Berarti untuk mencari persentase untungnya berarti 20.000 per 100.000 kali 100%. Nah, sederhanakan 100 dengan 100 berarti hasilnya adalah 20%. Jadi untungnya 20%. Itu untuk persentase untung. Nah, kebalikannya kalau menentukan untung dari persen berarti yang diketahui persentasenya maka tinggal dikalikan dengan harga beli. Ingat ya, pengalinya adalah harga beli. Persentase untungnya berapa per 100 kali harga beli. Ruginya juga sama, persentase rugi per 100 kali harga beli. Misalkan untungnya 20%. Nah, harga belinya 200.000. Berarti berapa untung dalam bentuk rupiah? Berarti tinggal kita ubah aja menjadi 20 per 100 kali 200.000. Nah, kita sederhanakan menjadi berapa nih? 40.000. Jadi untungnya adalah 40.000. Ini kalau merubah dari persen ke bentuk rupiahnya. Jadi pengalinya adalah harga beli. Kemudian harga jual itu berarti harga beli dikurangi ruginya berapa, karena kalau rugi dia lebih rendah dari harga belinya. Kalau harga jual dari untung, otomatis harga jual adalah harga beli ditambah untung karena dia lebih besar saat menjualnya. Kalau mencari harga beli berarti harga jual dikurangi untung karena kalau untung belinya lebih rendah. Nah, kalau harga beli dari rugi berarti otomatis harga jual ditambah rugi karena belinya dia lebih mahal. Nah, harga beli itu perbandingannya dia selalu 100%. Makanya kalau yang ditanyakan harga beli, dia pengalinya nggak boleh harga jualnya atau untung ruginya kecuali menggunakan persentase yang di bawah. Jadi harus benar. Kalau mencari harga beli dari bentuk persen, maka yang di atas adalah 100. Jangan kebalik. Nah, nanti pengalinya menyesuaikan dari yang diketahui. Misalkan harga jualnya 240.000. Ini dia ternyata mengalami rugi 20%. Ya, berapa harga belinya? Harga belinya berapa? Maka ini kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Kenapa? Karena yang diketahui rupiahnya adalah harga jual. Kalau ruginya 20%, ingat harga beli itu 100%. Ruginya 20%, berarti harga jualnya tinggal 80%. Maka mencari harga belinya adalah 100 per, karena yang diketahui harga jual maka ini menggunakan persentase harga jual, berarti per 80 kali 240.000. Sederhanakan 0 dengan 0, 8 dengan 24, 3, berarti 300.000. Nah, ini biasanya sering terjadi kesalahan karena kalau harga beli itu 100-nya yang di atas. Next, bunga tunggal. Untuk menentukan bunga baik pinjaman maupun simpanan, untuk memudahkan menghafal kita gunakan rumus BMB ya. Jadi komponennya ada 3, yaitu bunga, modal, sama waktunya. Jadi bunga, persentase bunganya berapa, modalnya itu berapa yang dipinjam atau berapa yang ditabung, kemudian waktunya berapa lama ia menabung. Nah, kalau dipecah menjadi rumusnya menjadi seperti ini. Bunga itu adalah B per 100. B itu bunganya, biasanya menggunakan persen, per 100-nya berapa. Kemudian T-nya ini adalah waktunya, T per 12.
kali M. M ini modalnya atau simpanan maupun pinjaman awalnya. Jadi persentase bunganya berapa, waktunya berapa. Kalau per 12 berarti otomatis ini dalam bentuk bulan dan bunganya dalam bentuk tahun. Bunga dan waktu ini harus seimbang ya. Kalau bunganya dalam bentuk tahun, maka waktunya juga harus diubah ke dalam bentuk tahun. Misalkan bunganya 2% per tahun, maka ketika yang diketahui adalah dalam bentuk bulan, maka kita harus mengubah ke dalam bentuk tahun dengan cara per 12. Kalau persentase bunganya dalam bentuk bulan, maka waktunya juga kita ubah menjadi dalam bentuk bulan. Itu untuk bunga. Kemudian pajak itu yang sering dibahas biasanya ada 3. Yang pertama PPN 10% itu ketika kita membeli barang atau kita makan ke sebuah restoran. Nah, tinggal dikalikan aja dengan harga barangnya atau harga makanannya sebesar 10%, berarti 10/100 kali harga barangnya itu pajaknya. Biasanya nanti akan menambah harga yang kita harus bayar. Kemudian pajak UMKM itu pajak usaha, tinggal berapa kali pajaknya berapa persen per 100 kalikan omset atau penghasilan dari usahanya. Kalau pajak penghasilan itu berarti persentase pajaknya berapa yang dikenakan pada penghasilan per 100 kalikan penghasilan yang kena pajak, karena tidak semua penghasilan dikenakan pajak. Misalkan dari gaji 15 juta yang dikenakan pajak hanya 3 juta, berarti pengalinya ini cukup 3 juta aja, tidak perlu dikalikan dengan 15 juta meskipun penghasilan dia adalah 3 juta. Itu untuk pajak. Kemudian diskon atau potongan harga atau bisa disebut dengan rabat, itu adalah potongan ketika saat membeli barang sesuatu ya. Jadi diskon itu adalah harga awal dikurangi harga saat membayar. Jadi biasanya ada selisihnya. Untuk menentukan diskon itu persentase diskonnya berapa per 100 kali harga awal. Pengalinya harus harga awal, tidak boleh harga akhirnya menjadi pengali. Sedangkan harga saat membayar atau harga akhirnya berarti otomatis harga awal dikurangi berapa potongannya atau dikurangi diskonnya. Nah, untuk perbandingannya harga awal itu adalah 100%. Maka kalau menentukan harga awal tidak boleh per 100, tetapi 100-nya yang di atas. Sama kayak menentukan tadi harga beli. Jadi harga awal itu 100%. Maka kalau yang ditentukan harga awal tidak boleh per 100, 100-nya harus di atas. Dan perbandingannya harus sesuai. Kalau yang diketahui harga bayar, maka persentasenya harus harga bayar. Contohnya misalkan harga bayarnya saat membayar dia hanya membayar 150. Ternyata dia mendapat potongan 25%. Diskonnya ini adalah 25%. Maka harga awalnya berapa? Nah, berarti 100 per yang diketahui harga akhirnya. Ini yang harga akhirnya, harga saat membayar. Maka persentasenya berapa? Ingat, harga awal itu 100%, dapat diskon 25%. Berarti harga saat membayar itu tinggal 75%. Nah, berarti sini pernya 75. Kita sederhanakan dapat 2, berarti 200.000. Nah, itu hati-hati kalau menentukan harga awal. Berarti 100-nya yang di atas. Berikutnya bruto neto tara. Ini masalah berat timbangan ya. Jadi bruto itu berat kotor, itu biasanya wadah dengan isi-isinya. Neto itu berat bersih, artinya berat isinya saja. Kalau dalam snack itu ya berat snacknya aja, tidak termasuk plastiknya, pembungkus dan lain-lain. Dan tara itu selisih antara bruto dan neto, berat karungnya, berat plastiknya, berat wadahnya dan lain-lain. Jadi hubungannya tara itu adalah selisih bruto dan neto, berarti bruto dikurangi neto. Neto berat bersih, berarti otomatis berat kotor dikurangi dengan taranya. Nah, kalau bruto berat kotor berarti neto berat bersih ditambah dengan tara. Nah, untuk menentukan persentase tara yaitu dengan perbandingan tara bruto dan neto. Yang 100% adalah bruto, maka untuk menentukan persentase tara adalah tara per bruto kali 100%. Nah, ini untuk menentukan persentase tara. Kebalikannya ya, kalau menentukan tara dalam bentuk kilogram, maka persentase taranya berapa per 100 kali bruto. Nah, itu untuk materi aritmatika sosial. Cukup itu yang bisa Pak Imam sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.